Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Bu Binti. Wah, kelihatannya pagi ini Bu Siti cerah sekali. Bagaimana kabarnya Bu? Iya Bu, Alhamdulillah hari ini saya tuh sehat sekali, luar biasa Bu Binti. Tapi maaf mengganggu waktunya Bu Binti, bisa? Bisa Bu. Saya malah senang bisa ngobrol dengan Bu Siti. Kemarin Bu Siti kan WA saya, katanya sedikit galau, sedikit bimbang, ada yang ingin diceritakan. Apa Ya, yang ingin diceritakan Bu? Iya betul Bu Binti. Saya itu begini Bu, di kelas saya itu kan ada yang namanya Eka. Ya. Nah, dia itu sering tidak masuk sekolah. Dan setiap hari ketika dia masuk itu kan saya tanya tuh Bu, alasannya itu pasti berbeda-beda. Kadang Ya. itu sakit perutnya, Ya. kadang masak ibunya belum selesai, Ya. kadang bangunnya kesiangan. Alasannya itu pokoknya setiap hari itu berbeda-beda Bu. Eka yang rumahnya dekat sekolah itu ya Bu? Kelas 4 kan Bu? Ya betul, Eka kelas 4 Bu Binti. Oh, sebenarnya rumahnya dekat sekolah ya Bu Eka itu? Iya, tapi ya itu sering tidak masuk sekolah. Ya alasannya itu setiap hari berbeda-beda. Oh, Saya tuh jadi sampai bingung Bu. oh begitu. Jadi fokus pembicaraan kita nanti kita membahas anak yang sering tidak masuk sekolah tetapi alasannya berbeda-beda. Begitu nggih Bu? Ya, iya Bu Binti, betul. Nah, nanti dari pembicaraan kita pada hari ini kira-kira apa yang ingin Bu Amin dapatkan? Yang ingin saya dapatkan tuh ini Bu. Nah itu pengen apa ya, membantu seperti itu, memberi solusi kepada Eka supaya dia itu tidak mengulangi perbuatannya. Saya ingin bantu apa yang saya bisa bantu, begitu Bu. Oh, jadi Bu Amin itu ingin membantu Eka supaya tidak bolos sekolah lagi, begitu nggih Bu? Kira-kira selama ini Bu Amin sudah melakukan apa untuk Eka? Saya tuh baru melakukan ini Bu, menasehatinya ketika pelajarannya itu saya utarakan di depan kelas. Jadi anak itu jangan harus semangat sambil belajar. Pembelajaran itu loh Bu, saya itu sering utarakan di depan kelas. Terus selain itu saya juga pernah Ya. konsultasi dengan orang tuanya Bu. Ya, terus? Saya datang ke rumahnya itu dan ternyata dia itu tidak tinggal sama ibunya Bu. Terus? Ibunya itu jadi TKI Ya. di Malaysia Bu, mohon maaf. Oh, begitu. Dan dia tinggalnya bersama neneknya saja Bu. Oh, jadi di rumah itu hanya ada neneknya. Ya betul Bu. Oh, Ya. berdua saja Bu di rumah berarti Eka itu. Ya berdua saja dengan mbaknya, neneknya itu Bu. Kira-kira dari konsultasi Bu Amin itu Bu Amin sudah sejauh mana Bu? Kalau dilihat dari skala nilai itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira sudah mencapai angka berapa Bu? Dari hasil konsultasi dan nasihat Bu Amin tadi kepada Eka. Menurut saya sih kalau posisi 1 sampai 10 itu saya merasa baru di angka 6 Bu. Jadi belum maksimal. Saya itu merasa belum maksimal dalam membantu Eka. Mungkin kalau di kelas kita itu ada yang namanya KKTP itu ya Bu ya. Kalau dulu KKM ya. Iya. Saya itu merasa masih di bawah KKM Bu. Oh, jadi Belum maksimal. tujuan Bu Amin masih belum tercapai, baru 6 begitu ya Bu? Oke, iya Bu. Kira-kira bentuk konsultasinya itu berupa apa Bu? Maksudnya Ibu konsultasinya dengan neneknya atau dengan Ekanya atau bagaimana Bu itu yang Ibu lakukan? Saya itu berkonsultasi itu langsung dengan neneknya Bu. Dan neneknya itu juga mengatakan sebenarnya sudah melakukan setiap pagi itu dia memasakkan sarapan,
Kira-kira Bu Amin ingin di posisi angka berapa agar tujuan Bu Amin tadi tercapai? Kalau memaksimalkan sih saya pengennya di angka 8 Bu. Saya pengen maksimal seperti itu dalam membantu si Eka-nya. Biar tercapai ya Bu, biar Eka-nya benar-benar bisa masuk ke sekolah gitu ya Bu. Kira-kira kalau Bu Amin ingin di posisi 8, coba hal apa yang ingin Ibu lakukan? Kalau menurut saya sih saya ingin melakukan apa ya Bu ya? Ini saya mungkin bisa ngobrol santai Bu dengan Eka. Dalam bentuk apa itu? Gimana Bu? Coba ngobrolnya bagaimana nanti menurut Bu Amin ngobrol santainya itu? Mungkin dalam ngobrol santainya itu saya bisa menyediakan ruangan tersendiri Bu. Jadi ada saya dan Eka dan Ya. saya itu bisa bicara dari hati ke hati, Eka juga bisa menyampaikan dari hati ke hatinya, dan nanti bentuk implementasinya adalah mencari solusi. Kita mencari jalan keluarnya bersama-sama. Oh, jadi untuk mencapai 8 tersebut Bu Amin ingin mencoba ngobrol santai dengan Eka di ruangan tersendiri hanya berdua agar mencapai solusinya dari masalah Eka itu ya Bu, begitu ya Bu? Iya Bu Binti. Terus kira-kira kapan Bu Amin bisa melaksanakan itu? Mungkin sesegera mungkin Bu akan saya laksanakan karena saya sudah punya tekad. Saya harus bisa membuat Eka itu masuk setiap hari ke sekolah karena sebagai begitu. guru kan kita pastinya bangga ya Bu kalau kita punya anak yang rajin, anak didik kita itu masuk setiap hari. Itu menjadi kebanggaan kita sebagai guru. Yang kita nantikan di sekolah itu di kelas adalah murid-murid kita itu. Seperti itu. Iya betul. Mungkin Bu, saya akan lakukan itu Bu. Saya akan ngobrol dengan Eka. Betul itu Bu. Bisa dalam waktu dekat ini ya Bu? Iya Bu, akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Oke. Terus nanti untuk menindaklanjuti masalah ini, Bu Amin selain menyediakan ruang kosong, maaf Bu, bukan ruang kosong, ruang khusus ya. Ruang khusus ya. Ruang khusus untuk Eka-nya biar nyaman, dia bisa menerima apa yang Bapak sampaikan. Mungkin kalau anak dinasehati itu kalau suasananya kurang mendukung kan kadang-kadang masuk telinga kiri keluar kanan ya Bu ya. Jadi akan saya siapkan ruangan yang dimana nanti kita bisa ngobrol dari hati ke hati. Ya, jadi Bu Amin ingin menindaklanjuti sesegera mungkin ya Bu. Kemungkinan kapan Bu? Besok? Besok bisa jadi Bu. Besok itu kan ada pelajaran ekstrakurikuler. Mungkin akan saya ajak ngobrol besok. Nah, Bu Amin kan ingin menindaklanjuti masalah Eka itu besok. Terus nanti ketika Eka tidak masuk, jadi misalkan Eka besok tidak masuk, terus hal apa yang ingin Ibu lakukan? Mungkin kalau besok si Eka-nya belum masuk, waktu jam istirahat saya bisa langsung ke rumahnya saja Bu. Saya lihat apa yang terjadi sebenarnya di rumah itu. Jadi mungkin besok saya akan ke rumahnya kalau Eka-nya belum masuk ke sekolah. Oh begitu. Jadi kalau Eka besok tidak masuk, mungkin Bu Amin bisa ke sekolahnya, ke rumahnya. Ya berarti konsultasinya tidak jadi di sekolah, begitu Bu? Kalau Eka-nya masuk ke sekolah, nanti besok saya ngobrol santai sama dia dari hati-hati. Tetapi kalau besok dia tidak masuk sekolah, saya akan ke rumahnya saja. Ngobrol santainya kita ganti di rumah seperti itu. Iya, betul sekali Bu. Saya setuju dengan pendapat Bu Amin. Kalau begitu Bu Amin bisa langsung menindaklanjuti masalah tersebut.
Nanti kalau sudah Bu Amin bicara dengan Eka, kita bisa ngobrol lagi, melanjutkan pembahasan masalah ini dan melihat sudah sejauh mana Eka perubahannya. Seperti itu nggih Bu Amin? Oke, terima kasih Bu Binti. Sebelum saya bertemu Bu Binti ngobrol seperti ini, jujur Bu, saya tuh bingung apa yang harus saya lakukan. Kok punya murid jarang masuk sekolah. Iya. Tapi dengan ngobrol dengan Bu Binti, saya sudah tahu Bu apa yang harus saya lakukan. Hati saya lega, merasa lebih plong, seperti itu Bu Binti. Terima kasih Bu Binti sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Alhamdulillah, saya juga senang Bu Amin, kita bisa saling sharing terkait dengan siswa kita di sekolah. Semua itu demi kebaikan sekolah dan anak-anak semua. Jadi memang seharusnya seperti ini Bu, kita saling sharing biar masalah itu bisa terselesaikan bersama. Nggih, sama-sama Bu Siti, monggo Bu Siti bisa melanjutkan aktivitasnya, bisa mengajar di kelas lagi. Saya mau ada acara dulu Bu ini nggih. Oh iya, iya Bu. Ya. Terima kasih sekali lagi, hati-hati di jalan. Saya izin ke ruangan saya nggih. Nggih Bu. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam.